Norma merupakan payung besar yang mengatur perilaku manusia, dan hukum adalah salah satu anak dari payung tersebut, yaitu norma hukum. Yuk kita fokuskan pikiran kita dalam pembahasan menjadi warga negara yang patuh hukum bersama saya, Bu Guru Desi. Menjadi warga negara yang patuh hukum materi Pancasila kelas 10. Ayo kita diskusi. 1. Mengapa sebagian orang masih melanggar hukum walaupun tahu hukuman yang akan diterima? 2. Apakah kamu pernah menyaksikan contoh perilaku taat hukum di lingkungan sekolah atau masyarakat? Hubungan hukum dan norma. Hukum berasal dari norma sosial yang bersifat mengatur perilaku masyarakat. Norma menjadi dasar dalam membentuk hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan. Pentingnya norma dalam kehidupan. 1. Menjaga ketertiban. Norma mengatur perilaku agar tercipta suasana aman dan tertib. 2. Mencegah konflik. Norma membantu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil. 3. Harmonisasi hidup. Norma menumbuhkan rasa saling menghormati antar warga. Hubungan hukum dan norma. 1. Norma adalah dasar hukum. Lebih dari 1.300 suku, contoh Jawa, Batak, Papua. 2. Hukum bersifat mengikat. Tidak seperti norma sosial biasa, hukum memiliki sanksi tegas. 3. Menjaga keadilan dan ketertiban. Hukum hadir agar keadilan dapat ditegakkan. Penegakan norma hukum. 1. Melibatkan lembaga resmi. Penegakan hukum dilakukan oleh polisi, hakim, dan jaksa. 2. Memberikan efek jerak. Sanksi hukum bertujuan agar pelanggan tidak mengulangi kesalahan. 3. Melindungi hak warga. Hukum menjamin hak setiap orang dari pelanggaran. Substansi penegakan hukum. 1. Aturan yang jelas. Penegakan hukum harus berlandaskan peraturan tertulis yang sah. 2. Berprinsip setiap warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi. 3. Proses yang adil. Setiap tindakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang benar. Pembagian hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum publik menjelaskan makna dan pentingnya taat hukum. 2. Hukum privat mengidentifikasi bentuk perilaku taat hukum dalam kehidupan. 3. Hukum tertulis dan tidak menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dan norma. Faktor pendorong ketaatan. Kesadaran diri ketaatan timbul dari pemahaman bahwa hukum penting bagi semua. Pendidikan dan sosialisasi pembelajaran hukum sejak dini mendorong sikap patuh. Perilaku taat hukum di sekolah, yaitu datang tepat waktu, mencerminkan disiplin dan tanggung jawab, tidak menyontek, menghargai kejujuran dalam belajar, mengikuti tata tertib seperti berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan bersikap sopan. Perilaku taat hukum di masyarakat, yaitu mengantre dengan tertib, menghormati hak orang lain yang lebih dulu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, melaporkan pelanggaran secara tertib, membantu menegakkan hukum tanpa main hakim sendiri. Norma untuk keadilan berdasarkan Pancasila. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum harus melindungi semua manusia secara adil. 2. Persatuan Indonesia. Hukum tidak boleh memecah belah bangsa. 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap warga berhak mendapat perlakuan hukum yang sama. Akibat tidak taat hukum, kehidupan menjadi tidak tertib, merugikan diri dan orang lain, menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Kesimpulan, perilaku taat hukum mencerminkan kesadaran warga negara terhadap pentingnya aturan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan adil bagi semua. Terima kasih.